Saja ukle kami kadaya, kami ukle kena belanja. Jadi ngabukat dek nalilale, dina langsung tata menggalap acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukra lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang akan menganugerahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, yang tanpa meminta imbalan satu dinar pun, walaupun kita membalasnya dengan kekejian dan kemungkaran. Selawat ma'asalam, mari sama-sama kita sanjung sadikan kepada kepangkuan revolusi Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia kepada Dewan Hakim dan Tunku Moderator, yang mulia kepada walidi bunda sekeluarga, yang mulia kepada santri-santri dan hadirin yang telah hadir di malam yang berbahagia ini. Hadirin, muncul beberapa pertanyaan mengenai mengapa berlian disimpan dalam kaca? Karena berlian adalah barang yang berharga. Dan kenapa mutiara susah untuk dicari? Karena mutiara adalah barang yang berharga. Dan kenapa emas dipakai oleh manusia? Jawabannya tetap sama, emas adalah barang yang berharga. Dan kenapa iman disimpan dalam hati yang bertakwa? Sebagai jawabannya sekaligus menjadi kepasan saya pada malam yang berbahagia ini, dengan tema yang berharga dijaga sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabillazi nazzala ala rasulih wal kitabillazi anzala min qabl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan berimanlah kamu kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Hadirin Dewan Hakim yang saya muliakan, sesuai dengan firman Allah yang di atas, bahwa iman merupakan satu nikmat sekaligus menjadi tiket masuk surga. Surga yang di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan ataupun Allah gambarkan sebagai balasan, bersenang-senanglah. Namun itu semua mempunyai puncaknya, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pun membutuhkan iman. Oleh karena itu, iman dijaga dengan tingkat yang sempurna. Dalam mempertahankan iman dibutuhkan berbagai cara. Apabila iman tidak dipapar dengan amal soleh, iman tidak dipagar dengan tasawuf, dan iman tidak diawali dengan tauhid, maka jangan harap imanmu akan selamat. Betapa banyak manusia yang disangka-sangka masuk surga. Siapa yang mau menjangkau Syekh bersisa, yang muridnya mampu melayang di udara dan perkataannya tidak pernah mendusta? Tetapi pada akhir cerita, imannya lah yang berbicara. Kupu mampir menyakit penyakit, lebih dekat itu pedama. Letih pada permulaan usaha, namun pada akhirnya tiada tersisa. Ibarat kata pepatah, mencintai teleponan salop-salop, do I love you muka-muka. Oh muka reco lego. Kupu teman tak usaha jela-jela ba'awai. Kupu teman tak usaha jela-jela ba'awai. Malam murah tak poh-pohra, tak pet-pet handingut tak dut-dut hanjaga. Tetapi yang mulai nak dibahas ini adalah iman. Mampukah ia bertahan? Atau seperti Syekh bersisa, syaitanlah yang jadi pemenang. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Darirah, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alladzina nasihah." Agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin Islam dan rakyatnya. Hadirin, alim ulama mengatakan ada dua makhluk Allah yang akan memperdaya manusia
supaya imannya binasa. Di barisan yang pertama adalah manusia jahiliyah. Ia akan memperdaya manusia supaya imannya binasa. Lihatlah betapa banyak manusia yang mengaku dirinya Islam, tetapi tidak ada cahaya iman dalam dirinya. Bukan orang Islam, bayangkan Mustafa Kemal Al-Khaluf, bapak militerisasi Islam Turki, tapi tiada iman. Sistem khalifah dihapus, azan diganti dengan bahasa Turki, dan Al-Quran diganti dengan bahasa negara. Alasannya apa? Untuk menjaga nasionalisme. Sehingga pada masanya cahaya umat Islam lenyap di Dolan Mustafa. Hadirin, pada barisan yang kedua ini yang paling mengkhawatirkan. Kita akan melawan makhluk Allah yang berpangkat laknatillah. Siapakah hadirin? Dia adalah iblis. Walaupun pangkatnya laknatillah, harus kita tahu bahwa ia pernah menjadi guru para malaikat selama beribu-ribu tahun. Tetapi karena sifatnya yang sombong, maka laknatlah simbolnya. Dengan makhluk inilah kita akan berperang mempertahankan iman. Pada masa apakah? Pada masa ajal tiba, lihatlah waktu penentuan. Senang atau susah, bahagia atau sedih, itu semua tergantung sekarang. Tak kala sedratul maut tiba, itulah saatnya iblis merajalela. Tujuan pertamanya adalah sebelah kanan, menyerupai ibu, lalu berkata, bilanglah Isa anak Allah. Jika kita membenarkannya, maka berpestalah dia. Dan maka jika kita mendustakannya, dia pun akan beralih ke cara yang kedua, yaitu berada di pihak kaki. Lalu ia pun akan berkata, bilanglah Allah bukan Tuhan dan Muhammad bukan Rasulnya. Jawabannya tetap sama. Jika kita membenarkannya, maka dia pun akan menang. Dan jika kita mendustakannya, dia pun akan kalah. Pada riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhala jannah, masuk surga. Itulah yang patut kita jaga supaya pada akhir cerita kita mendapatkan yang satu. Apa itu? Surganya Allah. Kita cek kesimpulan, berlian, emas, mutiara berharga sehingga dijaga dengan berbagai cara. Iman yang sangat berharga seharusnya dijaga dengan sempurna. Karena apa? Karena yang sempurna, karena yang berharga dijaga sempurna. Ranum muda buah lembate, ujung tangke tinggal bak punca. Ngejawab salam lang dengan senang hati, tamlake ba Allah berupa juara mandu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah.